Selamat siang semuanya. Saya Lina dari kelas 6 AKMB. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit teori tentang pengertian etika. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian etika. Etika secara umum itu memiliki pengertian yaitu sebagai nilai ataupun pedoman bagi masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan sifat hal baik ataupun buruk. Ada juga pengertian menurut salah satu para ahli, yaitu Kay Bertens. Menurut Kay Bertens ini, etika merupakan suatu nilai ataupun moral yang menjadi pegangan masyarakat dalam mengatur perilaku dalam keseharian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi etika. Fungsi ini untuk dapat disortir menjadi empat. Yang pertama, etika dapat menolong masyarakat untuk meningkatkan atau mendirikan suatu pendirian untuk berpandangan norma. Yang kedua, etika dapat membantu para agamawan untuk memiliki sikap yang tidak tertutup terhadap perkembangan zaman saat ini, karena masih banyak sih untuk agamawan yang mungkin pendiriannya sendiri itu dia masih tertutup, sehingga dia masih tidak bisa menerima dengan adanya perubahan yang saat ini. Yang ketiga, menunjukkan sifat keterampilan intelektual dalam berargumentasi rasional. Yang keempat ini dapat mengambil suatu sikap yang wajar terhadap sebelumnya sudah saya jelasin 2 poin, yaitu pengertian etika dan fungsi etika. Untuk poin ketiga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis etika. Jenis-jenis etika yang pertama ini etika filosofis. Artinya etika ini berasal dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, etika teologis. Etika teologis ini bersifat umum, sehingga etika ini merupakan etika yang diajari dalam ajaran-ajaran agama. Untuk yang ketiga, etika sosiologis. Etika sosiologis ini lebih ke menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat, kehidupan masyarakat, sehingga sering dikatakan kalau etika ini merupakan alat untuk mencapai keamanan, kesejahteraan, kenyamanan masyarakat. Untuk poin keempat dari etika ini, saya akan membahas tentang ciri-ciri etika. Ciri-ciri etika yang pertama ini merupakan tidak disaksikan oleh orang lain. Dikatakan tidak disaksikan orang lain ini karena kita manusia untuk melakukan suatu perbuatan itu baik buruk ataupun baik, itu kita tidak perlu menyaksikan kepada orang lain. Karena contoh, kita melakukan hal buruk, walaupun kita tidak mendapatkan suatu hukuman dari orang lain, tetapi sudah dapat dinyatakan kalau perbuatan buruk ini berarti kita sudah memiliki etika yang buruk. Lalu yang kedua, absolut ataupun mutlak. Absolut mutlak ini dikatakan etika ini berlaku di mana saja, kapan saja, dan berlaku untuk siapa saja. Jadi kita melakukan etika ini tidak memandang tempat, dan kita melakukannya terhadap orang lain. Itu. Yang ketiga ini cara pandang. Sejak kecil ini kita sudah banyak mempelajari tentang etika, sehingga kita sudah tahu bagaimana kita menilai etika itu baik ataupun buruk. Jadi sehingga manusia saat ini sudah pandai untuk melihat cara pandangnya itu baik atau buruk. Yang keempat, etika ini berkaitan dengan perbuatan ataupun perilaku manusia. Sebenarnya poin keempat ini sama juga dengan yang pertama, tidak menyaksikan orang lain. Kita melakukan suatu etika yang buruk, kita memiliki etika yang buruk itu dikarenakan oleh kita melakukan suatu perbuatan buruk.
Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.